Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakum tumati. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam setuluran selawas-selawas. Seperti biasa saudaraku, para pecinta channel Kanjeng Guru dimanapun berada, sahabat-sahabat Kanjeng Guru, subscriber Kanjeng Guru dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberkahi Allah, dirahmati Allah, diberi kesehatan, umur panjang, umur yang berkah dan manfaat, dan juga dilancarkan rezekinya. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi atau mengijazahkan amalan, yaitu doa Nabi Khidir, saudaraku, yang mana insya Allah ketika doa ini diamalkan dengan baik, diamalkan dengan ketulusan hati, diamalkan dengan ikhlas, diamalkan dengan istiqomah penuh keyakinan, insya Allah akan ada karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amalan ini yang kelihatannya biasa-biasa saja dan mungkin banyak orang yang sudah membacanya, namun ketika tidak diriadoi, ya tentu saja ada perbedaan antara doa yang diriadoi dengan doa yang tidak diriadoi, seperti itu. Nah, maka dari sinilah kita harus memahami tentang kenapa kok ada doa yang biasa dibaca namun kok khasiatnya berbeda-beda, ya karena riyadhahnya dan permohonan dari seorang yang riyadhah, ya, dari seorang yang memohon kepada Allah agar amalan yang diamalkan tersebut betul-betul memiliki khasiat sesuai apa yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita dan juga para spiritualis yang memang menghidupkan suatu doa, atau supaya doa tersebut itu ada ruhnya, ada karomahnya, seperti itu. Seperti contohnya juga Bismillahirrahmanirrahim saja ketika diriyadhoi itu ya jelas ada perbedaan dengan membaca bismillah yang tidak diriyadhoi, seperti itu. Jadi inti daripada orang-orang ahli hikmah itu ada pada riyadhahan, ya. Nah, maka orang-orang spiritualis, orang-orang ahli hikmah biasanya, saudaraku, kenapa kok sasmitanya sangat tajam? Kenapa kok hatinya sangat luar biasa? Dan kenapa kok kebatinannya itu sangat dalam? Karena memang orang-orang al-hikmah, orang-orang spiritualis itu biasanya sering riyadhahan, ya, sering melek malam, artinya wiridan di tengah malam, sering melaksanakan sholat selain sholat fardu, sholat sunnahnya diaktifkan, dan juga wirid, kemudian juga sering berpuasa, artinya perutnya itu tidak hanya untuk makan saja, tidak hanya diisi makanan saja, namun kadangkala harus dikosongkan, ya, supaya ya tidak terlalu banyak makanan, dan juga sering melekan. Artinya tidur itu bukan jadi hobinya orang-orang spiritualis. Jadi tidur itu perlu karena memang manusia itu harus istirahat, namun secukupnya. Ya, jadi lebih banyaknya justru kalau orang spiritualis itu melekan. Nah, itu sebagai riyadhahnya, tapi melekannya bukan berarti melek hanya nganggur saja, tapi melekannya itu mendekatkan diri kepada Allah. Gitu loh. Mujahadahan, wiridan, dan lain sebagainya, seperti itu. Makanya kalau orang-orang spiritualis itu ketika membaca doa itu sangat-sangat luar biasa, artinya mudah sekali dikabulkan, seperti itu. Dan biasanya para spiritualis itu selalu memperhatikan makanannya.
apakah makanannya halal atau haram, dan juga selalu memperhatikan dan menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan lisan yang sekiranya ucapannya itu menyakiti hati orang lain, dan juga menjaga tingkah lakunya, ya, sehingga tingkah laku orang-orang spiritualis, tingkah laku orang-orang ahli hikmah itu selalu dijaga, ya, digunakan untuk hal-hal yang baik saja, seperti itu. Ya, kalaupun yang namanya manusia tentunya pasti ya berbuat salah itu pasti, namun kalau orang-orang spiritualis itu ya kesalahannya berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah riyadhah. Artinya ya karena orang-orang yang suka riyadhah itu selalu menjaga makanannya dan lain sebagainya, ya pastinya berbeda ya. Ya, maksudnya cara dinilai ya, itu antara kebaikan dan keburukannya itu tentu saja lebih baik, lebih banyak kebaikannya, seperti itu. Insya Allah seperti itu saudaraku. Jadi pada malam hari ini saya hanya akan mengijazahkan doa Nabi Khidir yang memiliki khasiat sangat banyak. Salah satunya ya untuk keselamatan, ya, untuk kekuatan zahir batin, dan juga agar nikmat selalu ditambah oleh Allah, dan juga insya Allah bisa untuk mendatangkan rezeki, memperluas rezeki, memperlancar rezeki. Insya Allah seperti itu. Nah, untuk masalah khasiat, sebetulnya silahkan dirasakan sendiri saja setelah mengamalkan. Ya. Karena biasanya setiap orang itu yang dirasakan berbeda-beda. Ada yang mengatakan saya setelah membaca ini, setelah meriadoi doa ini, saya jadi lancar rezekinya. Ada yang berkata jadi hatinya itu tenang dan juga plong, ya. Dan ada yang mengatakan ketika orang itu mendapat masalah selalu ada jalan, selalu ada yang nolong dan lain sebagainya. Maka dari itu saudaraku, untuk yang mau mengamalkan silakan diamalkan saja, dibaca setiap hari 1 kali. Nah, untuk mendawamkan, untuk mengistiqomahkan, dan juga agar em, amalan ini lebih lebih hidup atau ada ruhnya atau karomahnya, maka lebih baiknya lagi dibaca setiap habis sholat fardu 5 waktu 3 kali. Nah, tapi kalau tidak sempat, ya cukup dibaca 1 kali setiap harinya, seperti itu. Dan ketika kalian mau bepergian, mau pergi kemana saja, baca doa Nabi Khidir ini. Atau ketika kalian mau punya hajat, baca. Atau apapun, baca dulu ya 3 kali. Insya Allah kalian akan merasakan khasiat daripada amalan doa Nabi Khidir ini. Ya, pokoknya di sini semuanya tentu saja tergantung Allah, akan tetapi kita kan harus yakin ya, harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan permohonan kita. Nah, tergantung nanti kalian tujuannya membaca untuk apa. Misalnya mau pergi agar selamat dari orang-orang jahat, agar selamat dari gangguan jin dan lain sebagainya, ya maka baca 3 kali, diniatkan seperti itu. Insya Allah Allah akan mengabulkan doanya. Insya Allah Allah akan memberi karomah, akan memberi kemuliaan kepada sang pengamal. Ya. Adapun bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah.
Bismillahi masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Demikian untuk ijazah pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mudah-mudahan berhasil dan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.